Damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama saya kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, karena Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini kami akan beraktivitas kembali, semua aktivitas kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang melindungi kami senantiasa. Bapa, sebentar ini pun kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita boleh membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 38 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana Raja Daud, seorang raja, ternyata bisa jatuh karena tersandung. Nah, mungkin kalau kita renungkan saudaraku, ketika kita berjalan kaki, biasanya kita bisa tersandung. Tersandung bukan di batu yang besar atau di pohon yang besar, tetapi biasanya orang bisa tersandung di batu yang kecil, kerikil. Nah, tersandung kemudian akan terjatuh. Dan biasanya kalau sudah terjatuh itu selalu dirasakan sakit. Dia akan ada luka di tangan, di kaki, atau di wajah. Nah, itu akan terasa sangat sakit. Nah, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan Daud. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Nah, ini perumpamaan bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, maka dia dikatakan mulai jatuh karena tersandung. Barangkali kapan Daud tersandung yang membuat dia menjadi kesakitan. Barangkali Anda masih mengingat kisah Daud yang menyuruh panglimanya Uria untuk berperang, maju ke peperangan, dan disuruh supaya Uria itu berada di bagian depan, supaya tujuannya ialah agar Uria mati di dalam peperangan. Karena Daud jatuh cinta kepada istrinya Batsheba ketika dia memandang wanita yang cantik jelita itu. Ketika sedang mandi di rumahnya, Daud melihat dari sotoh istananya, lalu ia jatuh cinta kepada perempuan itu dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Akhirnya Uria mati di peperangan dan dia mengambil Batsheba menjadi istrinya. Nah, ketika dia mengambil Batsheba menjadi istrinya, Batsheba mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi ketika anak itu lahir, dia sakit-sakitan. Lalu Daud merasa kecewa ketika dia merasa bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Maka dia mengaku. Firman Tuhan di sini disampaikan, "Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku." Nah, ketika dia mengaku itu, waktu Nabi Nathan datang kepadanya bahwa segala perbuatannya memang manusia tidak mengetahuinya. Ketika dia mengambil istri Uria menjadi istrinya,
dianggap orang dia sebagai pahlawan karena dia menyelamatkan Bathsheba menjadi istrinya. Tetapi Tuhan melihat bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang jahat. Ia dianggap melakukan hal yang jahat. Kenapa? Karena dia merancangkan pembunuhan suaminya supaya mendapatkan istrinya. Nah, oleh karena itu dia mengaku, dan aku selalu dirundung kesakitan. Nah, bagaimana tidak kesakitan saudaraku, karena anak yang dikandung istrinya itu harus mati, sehingga dia merasa itu menjadi kesalahannya. Makanya dia mengucapkan perkataan ini, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Nah, sekarang firman ini sampai kepada kita. Apa yang membuat Anda jatuh tersandung? Apakah Anda tersandung karena narkoba? Apakah Anda tersandung karena judi? Apakah Anda tersandung karena perselingkuhan? Nah, semua ini akan membuat Anda dirundung kesakitan, karena kalau dosa yang kita lakukan, maka Tuhan yang akan melihat hati dan pikiranmu, tidak akan tenang jiwamu, karena mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat kejahatan yang engkau lakukan. Mungkin manusia tidak tahu seperti Raja Daud tadi. Semua orang tidak tahu apa yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya, tetapi mata Tuhan selalu melihat. Oleh karena itu saudaraku, mari apa yang telah Anda lakukan yang jahat di mata Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, akui semua kesalahanmu. Seperti Raja Daud, dia berani mengaku kesalahannya. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Nah, jadi kalau orang yang masih merasa cemas karena dosa yang dilakukan, maka dia akan bisa minta ampun kepada Tuhan. Yang berbahayanya saudaraku, ada orang yang melakukan kejahatan, dia tidak merasa cemas, dia tidak merasa berdosa. Nah, ini yang paling berbahaya. Tetapi kalau Anda masih merasakan cemas atas kelakuan yang Anda lakukan, apakah itu karena perselingkuhan, atau karena judi, atau karena narkoba, karena kejahatan yang lain yang Anda lakukan, apabila di dalam hatimu masih ada terasa kecemasan karena dosa itu, berarti Anda masih bisa kembali kepada Tuhan, minta ampun, sujud di bawah kaki Tuhan, supaya Anda bisa diampuni, karena Tuhan kita tetap tak setia saudaraku. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari jangan simpan kesalahanmu, jangan simpan dosamu, tapi datanglah kepada Tuhan supaya Dia mau mengampunimu dan Dia akan menyelamatkan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bagaimana Raja Daud sudah mengakui segala kesalahannya, dia mengaku segala dosanya, karena dia cemas akan dosa yang dilakukannya. Bapa, karena dia tersandung, terjatuh dan merasa dirundung kesakitan. Demikian juga kami, kalau ada yang tidak berkenan di hati, mungkin ada kejahatan, dosa-dosa yang kami lakukan, yang tersembunyi, mungkin keluarga kami tidak tahu, orang-orang lain, tetangga kami juga tidak tahu, tetapi Tuhan, matamu tidak pernah tersembunyi melihat kejahatan kami. Ampuni kami Bapa, segala dosa yang kami lakukan, apakah itu narkoba, apakah itu judi, apakah itu perselingkuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami senantiasa layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.